Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 255 telah dibocorkan Miyamura. Yap, kali ini giliran Miguel, penyihir luar negeri yang akan menghadapi Sukuna. Yap, Sukuna sendiri adalah penyihir terkuat sepanjang masa di Jepang saat ini. Jadi untuk menjadi yang terkuat di seluruh dunia, dia butuh go internasional. Dan ya, secara mengejutkan di chapter 254, Sukuna tidak mengetahui siapa itu Miguel. Miguel pun mengejek kalau orang-orang dari negara kepulauan harus banyak-banyak keluar negeri agar tidak kudet, dan ini relate banget dengan kita yang orang Indonesia. Kita tahu kalau Afrika adalah negara satu daratan, jadi satu daratan besar dihuni oleh banyak negara. Jadi orang-orang di Afrika terbiasa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda negara dengan mereka. Sementara orang Indonesia dan Jepang adalah negara kepulauan yang sulit sekali berinteraksi dengan orang di negara luar karena terpisah oleh perairan. Bahkan Jepang lebih parah dari Indonesia karena mereka adalah negara satu etnis, sedangkan Indonesia negara multi etnis. Jadi meskipun kebanyakan orang Indonesia jarang keluar negeri, tapi di dalam satu pulau kadang bisa dihuni oleh beberapa etnis yang berbeda dengan bahasa yang berbeda juga. Jadi rasanya seperti bertemu orang luar negeri yang bahasanya berbeda tapi tetap punya bahasa persatuan yang sama. Sementara orang Jepang bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Jepang. Ada orang Hokkaido yang berbeda, malah diasimilasi oleh mereka agar jadi orang Jepang. Jadi ya, wajar kalau Miguel meremehkan Sukuna karena kebanyakan orang kepulauan memang seperti itu pemikirannya, merasa dia yang terkuat padahal dunia tidak selebar pulau mereka. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, bersama Miguel, Larue dari Geto Family juga bergabung dalam pertempuran. Larue telah mengambil kembali Kusakabe menggunakan tekniknya. Yap, terungkap sudah bagaimana Uwi dan Kusakabe bisa diselamatkan sekaligus. Ternyata bukan hanya oleh Miguel, melainkan juga dibantu dengan teknik Larue yang berbentuk seperti tangan raksasa. Spoiler kedua, flashback Yuta berdiskusi dengan Miguel dan Larue. Miguel menolak permintaan Yuta untuk melawan Sukuna dengan mengatakan kenapa dia harus melawan monster yang memiliki kemungkinan menang melawan Gojo. Larue mencoba meyakinkan Miguel dengan berkata, "Aku hanya memintamu untuk membantu kami memberikan pukulan terakhir kepada makhluk dunia lain dalam kurung Sukuna yang akan kelelahan setelah melawan Gojo Satoru, Miguel-chan." Yap, seperti yang Abikos jelaskan di video sebelumnya, tidak semua penyihir mau dan berani melawan Sukuna. Tapi entah kenapa banyak yang ngeyel pengennya Sukuna dikeroyok. Lah sejak awal saja banyak sekali hambatan yang membuat Sukuna tidak bisa dikeroyok. Mulai dari pengalaman di perang era Heian, keselfishan Gojo dan Kashimo, keterbatasan teleporter seperti Uwi, kekurangan jumlah penyihir yang berani melawan Sukuna secara langsung, dan tentu saja menemukan strategi yang pas untuk melawan Sukuna. Dikiranya Jujutsu Kaisen manga shonen mainstream yang para protagonisnya modal nekat lalu secara ajaib berani melawan musuh kuat tanpa pertimbangan. Yap, karena kematian tidak bisa dikembalikan hanya modal nekat. Di Jujutsu Kaisen semuanya penuh pertimbangan, bahkan sekelas Miguel harus berpikir ekstra sebelum menerima tawaran melawan Sukuna. Spoiler ketiga, Yuta dan Larue mencoba meyakinkan Miguel dengan mengatakan kepadanya bahwa lebih baik melawan Sukuna daripada roh terkutuk raksasa dalam kurung merger yang bisa menginjak seluruh negara seperti Godzilla. Yuta bertanya, apakah Miguel ingin dia melakukan dogeza dalam kurung membungkuk atau semacamnya. Ya, bahkan sekelas Yuta rela membungkuk demi membuat Miguel mau bertarung melawan Sukuna. Miguel juga diyakinkan kalau lebih baik melawan Sukuna daripada melawan monster merger yang seperti Godzilla yang dengan mudah bisa meratakan satu kota. Jadi intinya lebih baik mencegah sebelum terlambat. Namun Miguel kembali menolak tawaran mereka dan berkata, "Mengapa kalian orang Jepang berpikir bahwa orang kulit hitam yang ceria akan bertahan hidup?" Miguel menambahkan bahwa Gojo seharusnya mendatanginya dengan kepala tertunduk di depannya untuk memintanya membantu. Yap, jumlah penyihir Jujutsu di luar Jepang memang sedikit sekali. Jadi untuk membujuk Miguel melawan Sukuna, harusnya penyihir terkuat di Jepang lah yang datang sendiri untuk membujuk Miguel, bukan malah mengirimkan murid dan koleganya. Spoiler kelima, Larue dan Miguel kemudian berbicara pribadi. Miguel bilang dia melakukan segalanya karena dia ingin mengikuti Geto. Dia juga memenuhi kewajiban melatih Yuta karena Gojo menyelamatkannya. Jadi dia tidak ingin terlibat dengan Jepang lagi. Yap, seperti yang Abikos bilang, Miguel sama sekali bukan pengikut setia Geto. Yang dia inginkan hanyalah melihat Geto menjadi raja.
setelah kematian Geto dan Gojo mengampuni Miguel di pertarungan Kyoto. Maka Miguel hanya membalas budi kebaikan Gojo untuk mau melatih Yuta. Selebihnya, tidak ada alasan lagi bagi Miguel untuk terlibat dengan penyihir Jepang. Spoiler ke-6, Larue mengatakan dia dan Miguel harus berjuang bersama dengan segala yang mereka miliki untuk memberikan kedamaian pada Geto. Larue, kita bertarung dengan segala yang kita miliki dan menyuruh Geto untuk tenang di surga. Miguel, bingung. Miguel, pertama-tama dia pasti masuk neraka. Yap, jokes yang kocak sekali dari Miguel. Bagaimana bisa orang yang sudah membantai Tokyo dan Kyoto diyakini masuk surga? Yang ada dia pasti masuk neraka. Jadi tidak usah mendramatisir kau Larue. Spoiler ke-7, Miguel bilang dia punya syarat. Dia akan melawan Sukuna setelah Gojo dan Yuta kalah. Dan saat Sukuna tidak bisa menggunakan domainnya lagi, dia juga ingin Larue bergabung dengannya untuk melawan Sukuna. Karena lebih baik jika punya lebih banyak teman untuk melawan Sukuna. Yap, setelah dibujuk ABCD, akhirnya Miguel mau. Tapi syaratnya Gojo dan Yuta sudah kalah melawan Sukuna, dan dia hanya mau melawan Sukuna saat Sukuna tidak bisa menggunakan domain expansion. Dari sini ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, Miguel yakin jika Gojo dan Yuta dikalahkan, maka Sukuna akan mengalami damage besar. Atau Gojo dan Yuta berusaha meyakinkan Miguel dengan mengincar Sukuna minimal agar Sukuna tidak bisa menggunakan domainnya. Spoiler ke-8, kembali ke masa sekarang. Miguel dan Larue mengetahui Sukuna tidak dapat menggunakan domain. Teknik kutukan pembaliknya melemah dan jantungnya belum sembuh. Larue menggunakan teknik kutukannya untuk meraih Sukuna dan membantingnya ke dinding. Sukuna mengirimkan tebasan terhadap mereka, tetapi Miguel dengan mudah melewati, menghindari, dan bahkan melompat di antara tebasan Sukuna. Yap, akhirnya pertarungan Geto Family melawan Sukuna dimulai. Tangan imajinasi Larue sukses membanting Sukuna, sementara Miguel menggunakan gerakan breakdance untuk menghindari semua tebasan Sukuna. Di sini terlihat sekali kalau Miguel mirip Eddie Gordo. Yap, apakah GG Akutami juga pecinta game Tekken? Spoiler ke-9, narator menjelaskan bahwa teknik kutukan Heart Catch Larue dapat menangkap subjek. Tangan imajiner akan memulihkan dirinya sendiri meskipun hancur, tetapi 1/10 dari damage akan dialihkan kembali ke Larue. Sukuna menganggap teknik kutukan Larue tidak menyenangkan, tetapi teknik kutukan Miguel menarik perhatiannya. Teknik kutukannya disebut Hakuna Lana. Teknik kutukan Miguel membantu tubuhnya menangkap ritme untuk menghindari serangan dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Yap, Abdikos kira sihir jujutsu di luar Jepang tidak berhubungan dengan teknik kutukan. Ternyata sama saja. Miguel punya teknik kutukan yang memungkinkan dia menangkap ritme serangan dan menghindarinya. Spoiler ke-10, kilas balik singkat ke Gojo yang menjelaskan teknik kutukan Miguel kepada Yuta. Gojo mengatakan teknik kutukan Miguel mengeluarkan buff dan debuff dirinya dan lawan tanpa menggunakan domain. Gojo menambahkan bahwa ini adalah teknik kutukan yang cukup berguna tetapi tidak terlalu menakutkan. Yap, intinya teknik kutukan Miguel adalah pertahanan. Dia punya pertahanan hampir mutlak yang tidak mengandalkan energi kutukan maupun domain, sehingga terkesan seperti Miguel di buff dan musuh di nerf dalam pertarungan. Gojo menambahkan kalau teknik ini sangat berguna walaupun tidak menakutkan. Ya, bagaimana menakutkan? Lawong ini adalah teknik pertahanan, bukan teknik menyerang. Spoiler ke-11, Gojo mengatakan kemampuan fisik Miguel lah yang sungguh menakutkan. 99% penyihir Jujutsu adalah orang Jepang dan mereka menggunakan energi kutukan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Gojo lebih lanjut menambahkan bahwa Miguel yang memiliki struktur rangka dan otot yang langka menjadi ancaman lebih dibandingkan dengan penyihir Jepang. Yap, terungkap sudah perbandingan jumlah penyihir Jujutsu di universe Jujutsu Kaisen, yaitu 99% dari mereka ada di Jepang, sisanya ada di luar Jepang. Jadi ya, universe Jujutsu Kaisen itu masih terlalu kecil karena hanya ruang lingkup Jepang. Di sini juga diungkap kalau kemampuan mengerikan Miguel justru bukan dari tekniknya, tapi dari struktur tubuhnya yang berbeda dengan orang Jepang, sehingga dia bisa sangat berbahaya meski tanpa pertahanan energi kutukan. Spoiler ke-12, Miguel membantah pernyataan Gojo yang mengatakan bahwa Gojo mencapnya seperti itu karena dia berkulit hitam dan itu adalah rasis. Ada orang kulit hitam yang juga tidak atletis. Miguel, aku tidak istimewa karena aku berkulit hitam. Itu karena aku adalah aku. Gojo, maaf. Miguel, tidak apa-apa. Yap, Miguel tidak terima dikatakan sebagai sosok hitam yang berbeda. Gojo pun meminta maaf karena tidak tahu kalau memandang kemampuan dari segi fisik adalah bentuk kerasisan. Spoiler ke-13,
Kembali ke pertarungan, Miguel meraih lengan Sukuna dan mendaratkan pukulan keras, dan tiba-tiba saja punggung Sukuna terkena supernova Choso. Yuji bergabung kembali dalam pertarungan, dia langsung memegang Sukuna dan menekan dia ke tanah. Yap, akhirnya Choso dan Yuji kembali setelah sebelumnya sempat dibuat luka berat oleh Sukuna. Bukan hanya kembali, keduanya langsung memberikan serangan yang cukup melukai Sukuna. Spoiler ke-14, narator menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan tebasan dunia, Sukuna harus menggunakan hand sign bernama Enmaten yang juga digunakan untuk Malevolent Shrine. Tapi karena Sukuna hanya memiliki satu tangan setelah Hollow Purple terakhir Gojo, dia menggunakan sumpah pengikat untuk mengirimkan tebasan dunia pada Gojo tanpa hand sign. Namun setelah bertransformasi menjadi wujud Heian-nya, Sukuna kini harus menggunakan kedua isyarat tangan Enmaten dan juga mantra untuk mengaktifkan tebasan dunia. Selain itu, Sukuna juga perlu mengatur arah tebasan dengan tangannya. Yap, akhirnya secara resmi diungkap bagaimana Sukuna membunuh Gojo saat dia hanya tersisa satu tangan. Jawabannya adalah dengan sumpah pengikat. Jadi dia tidak perlu membuat segel tangan Malevolent Shrine untuk membuat tebasan pembela dunia. Sayangnya apa yang dijadikan pembanding untuk sumpah pengikat ini tidak dijelaskan narator. Kira-kira menurut kalian apa pembanding yang setara agar Sukuna bisa menggunakan World Dismantle tanpa segel tangan? Spoiler ke-15, lengan kiri Sukuna terpotong secara misterius saat dia berhadapan dengan Yuji. Makilah yang memotong lengan Sukuna dan dia melakukannya dengan senyum gila di wajahnya. Sukuna terkejut melihat Maki kembali, bahkan setelah menerima Black Flash darinya. Yap, satu persatu mereka yang dikalahkan Sukuna mulai kembali. Kali ini Maki kembali setelah dihantam Black Flash. Bahkan Maki kembali dengan senyum gila, di mana dia berhasil memotong dua lengan kiri Sukuna. Spoiler ke-16, Yuji melanjutkan pertarungan sambil berpikir bahwa Sukuna tidak dapat menyelesaikan isyarat tangannya karena dia hanya memiliki dua tangan kanan dan dia juga belum bisa menggunakan teknik kutukan pembalik. Jadi mereka bisa memenangkan pertarungan sekarang. Namun seolah ingin memutus harapan Yuji, Sukuna langsung memukul Larue dengan Black Flash. Ya, baru saja Avenger hampir terbentuk, Sukuna sudah kembali memberikan serangan dahsyat pada salah satu hero Avenger yaitu Larue. Dan ya, ini adalah Black Flash kedua Sukuna. Spoiler ke-17, narator mengatakan Gojo mendapat kembali keluaran teknik kutukan pembaliknya dengan Black Flash keduanya. Jadi apakah Raja Kutukan sekarang telah memperolehnya? Komentar editor di akhir, Black Flash telah bersinar secara mengerikan. Yap, harapan dan kenyataan sering sekali bertentangan. Bukan hanya kegagalan pembentukan Avenger, tapi Sukuna telah menggunakan Black Flash kedua, yang mana ini akan jadi modal penting dia untuk mengembalikan output kutukan pembalik. Harapan Abdiko semakin banyak penyihir yang comeback untuk melawan Sukuna dengan pengalaman mereka setelah dikalahkan Sukuna. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.